Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Viviana dari Prodi Akuntansi A1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Di sini, saya akan membahas tentang manajer sebagai pembuat keputusan. Apa itu pembuat keputusan? Pembuat keputusan adalah bagian kunci kegiatan manajer. Kegiatan ini memainkan peranan penting, terutama bila manajer melaksanakan fungsi perencanaan. Perencanaan menyangkut keputusan-keputusan yang sangat penting dan jangka panjang yang dapat dibuat manajer. Banyak manajer yang harus membuat suatu keputusan dengan metode-metode pembuatan keputusan informal untuk memberikan pedoman bagi mereka. Adapun langkah-langkah proses dalam manajer membuat keputusan. Langkah pertama, mengidentifikasi masalah. Setiap keputusan diawali dengan masalah, yaitu perbedaan antara kondisi yang ada dan yang diinginkan. Langkah yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Setelah manajer mengidentifikasi masalah, dia harus mengidentifikasi kriteria keputusan yang penting atau relevan untuk memecahkan masalah. Langkah ketiga, mengalokasikan bobot pada kriteria. Jika kriteria yang relevan tidak sama arti-artinya, pembuat keputusan harus memberi bobot pada masing-masing kriteria agar dapat memberinya prioritas yang tepat dalam pembuat keputusan. Langkah keempat, mengembangkan alternatif. Dalam proses pembuatan keputusan, mengharuskan pembuat keputusan menyusun daftar alternatif yang ada yang dapat memecahkan masalah. Langkah yang kelima, menganalisis alternatif. Setelah alternatif diidentifikasi, pembuat keputusan harus mengevaluasi setiap kemungkinan. Bagaimana? Dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan, menunjukkan nilai yang diberikan kepada setiap alternatif setelah melakukan beberapa penilaian sebelumnya. Langkah yang keenam, memilih sebuah alternatif. Dalam proses pembuatan keputusan adalah memilih alternatif terbaik atau yang menghasilkan total tertinggi. Langkah ketujuh, mengimplementasikan alternatif. Dalam proses pembuatan keputusan, Anda menerapkan keputusan ke dalam tindakan dengan melakukan kepada mereka yang terpengaruh dan membuat mereka berkomitmen terhadapnya. Langkah yang ke-8, mengevaluasi efektivitas keputusan. Langkah terakhir dalam proses pembuatan keputusan melibatkan evaluasi hasil keputusan untuk melihat apakah masalahnya telah terpecahkan. Konsep manajer dalam membuat keputusan. Walaupun setiap orang dalam organisasi membuat keputusan, pembuat keputusan merupakan hal yang penting terutama bagi manajer. Karena merupakan bagian dari keempat fungsi manajerial. Dan para manajer pada saat merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan disebut pembuat keputusan. Mari pertimbangkan 3 perspektif tentang bagaimana manajer membuat keputusan. Yang pertama, rasionalitas. Kita mengasumsikan bahwa manajer membuat keputusan secara rasional, yaitu kita mengasumsikan bahwa mereka akan membuat pilihan yang logis dan konsisten untuk memaksimalkan nilai. Yang kedua, rasionalitas terikat. Konsep rasionalitas terikat yang menyatakan bahwa manajer membuat keputusan yang rasional namun terbatas atau terikat oleh kemampuannya memproses informasi. Artinya, mereka menerima solusi yang cukup baik. Mereka rasional sebatas ikatan kemampuannya memproses informasi. Yang ketiga, peranan intuisi. Pembuat keputusan intuitif adalah pembuat keputusan yang didasarkan pada pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan.
Manajer di semua jenis organisasi menghadapi jenis masalah dan keputusan yang berbeda pada saat mereka melakukan pekerjaannya. Bergantung pada sifat masalahnya, manajer dapat membuat satu atau dua jenis keputusan yang berbeda. Yang pertama, masalah yang terstruktur dan keputusan yang terprogram. Keputusan yang terprogram yaitu keputusan berulang yang dapat ditangani dengan menggunakan pendekatan rutin atau kebiasaan. Karena masalahnya telah terstruktur, manajer tidak akan menghadapi kesulitan dan membuang waktu terlibat dalam pembuatan proses keputusan. Ada 3 jenis keputusan terprogram, yaitu prosedur, serangkaian langkah berurutan yang digunakan manajer untuk merespon masalah terstruktur. Satu-satunya kesulitan yang dihadapi adalah mengidentifikasi masalah. Setelah masalah diketahui, demikianlah dengan prosedurnya. Yang kedua, peraturan. Pertanyaan eksplisit yang memberitahu manajer apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Peraturan ini sering digunakan karena mudah diikuti dan memastikan konsistensinya. Yang ketiga, kebijakan. Pedoman dalam pembuatan keputusan berawalan dengan peraturan. Kebijakan menciptakan parameter umum bagi pembuat keputusan dan bukan menyatakan secara spesifik apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, masalah tak struktur dan keputusan yang tak terprogram. Tidak semua masalah yang dihadapi manajer dapat dipecahkan dengan menggunakan keputusan terprogram. Banyak situasi yang dihadapi organisasi melibatkan masalah tak struktur, yang merupakan masalah hal yang baru atau tidak biasa dan yang informasinya tidak jelas atau tidak lengkap. Keputusan tak terprogram bersifat unik dan tidak berulang serta melibatkan solusi yang disesuaikan. Manajer tingkat bawah sangat mengandalkan keputusan terprogram, yaitu prosedur, peraturan, dan kebijakan yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Karena mereka menghadapi masalah yang sudah lazim dan berulang. Mengapa demikian? Karena manajer tingkat bawah menangani keputusan rutin dan menyerahkan keputusan yang tidak biasa atau sulit kepada manajer tingkat atas. Adapun kondisi manajer dalam membuat keputusan. Yang pertama, kepastian. Situasi yang ideal untuk membuat keputusan adalah kepastian, yaitu situasi di mana manajer dapat membuat keputusan yang akurat karena hasil dari setiap alternatif sudah diketahui. Yang kedua, resiko. Situasi yang jauh lebih umum ketimbang pembuatan keputusan menurut kepastian adalah resiko, yaitu kondisi di mana pembuat keputusan dapat mengestimasikan kemungkinan hasil yang pasti. Yang ketiga, ketidakpastian. Apakah yang terjadi bila Anda menghadapi sebuah keputusan dan Anda tidak dapat mengenai hasilnya dan bahkan tidak dapat mengestimasikan probabilitas yang masuk akal? Kami menyebut kondisi ini ketidakpastian. Manajer menghadapi situasi pembuatan keputusan yang pasti. Dalam kondisi tersebut, pilihan alternatif dipengaruhi oleh terbatasnya informasi yang tersedia dan orientasi psikologi dari pembuat keputusan. Gaya manajer dalam membuat keputusan. Berikut ini adalah gaya yang paling umum manajer dalam membuat keputusan. Yang pertama, manajer membuat keputusan sendiri dengan menggunakan informasi yang tersedia pada waktu tertentu. Yang kedua, manajer mendapat informasi yang diperlukan dari para bawahan dan kemudian menentukan keputusan yang sesuai. Peranan yang dimainkan oleh orang lain
adalah lebih dalam hal penyediaan informasi yang diperlukan kepada manajer dibandingkan perumusan atau penilaian alternatif. Yang ketiga, manajer membicarakan masalah dengan para bawahan secara individual dan mendapatkan gagasan-gagasan dan saran-saran tanpa mengikutsertakan para bawahan sebagai suatu kelompok. Kemudian, manajer membuat keputusan yang dapat atau tidak mencerminkan masukan-masukan atau perasaan para bawahan. Selanjutnya, manajer membicarakan situasi keputusan dengan para bawahan sebagai suatu kelompok dan mengumpulkan gagasan-gagasan dan saran-saran mereka dalam suatu pertemuan kelompok. Keputusan yang dihasilkan dapat atau tidak mencerminkan masukan atau perasaan para bawahan. Yang kelima, manajer membicarakan situasi keputusan dengan para bawahan sebagai suatu kelompok dan kelompok menyusun dan menilai alternatif. Manajer tidak bermaksud untuk mempengaruhi para bawahan dan berkeinginan untuk menerima dan mengimplementasikan setiap keputusan hasil konsensus. Bisnis yang berkembang di dunia dewasa ini berkisar pada pembuatan keputusan yang sering kali beresiko, yang biasanya dengan informasi yang tidak memadai atau tidak cukup serta dengan waktu yang mepet. Hampir semua manajer membuat satu keputusan setelah yang lain dan karena masih kurang menantang, semakin banyak yang dipertaruhkan dibandingkan sebelumnya, keputusan yang buruk dapat berakibat hilangnya jutaan dolar. Berikut adalah beberapa pedoman. Yang pertama, memahami perbedaan budaya. Manajer dimanapun pasti ingin membuat keputusan yang baik. Namun, apakah hanya ada satu cara terbaik di seluruh dunia untuk membuat keputusan? Atau cara terbaik bergantung pada nilai, kepercayaan, sikap, dan pola perilaku dari orang yang terlibat? Mari kita ketahui untuk lebih jelasnya. 2. Mengetahui waktu kapan akan keluar. Bila terbukti bahwa keputusan tidak dapat dikerjakan, jangan takut untuk menghentikannya. Jadi, kalau seorang manajer tidak pasti bahwa keputusannya baik untuk perusahaan atau baik untuk kedepannya, maka hentikan saja dan mengambil second choice selanjutnya. Nomor 3, menggunakan proses keputusan yang efektif. Para pakar mengatakan bahwa proses pembuatan keputusan yang efektif mempunyai 6 karakteristik, yaitu berfokus pada yang penting, logis dan konsisten, mengakui pemikiran yang subjektif dan objektif, serta campuran analisis dengan pemikiran intuisif. Hanya membutuhkan informasi dan analisis secukupnya yang diperlukan untuk memecahkan dilema tertentu. Mendorong dan memandu pengumpulan informasi yang relevan serta opini tertentu. Yang terakhir, jelas dan dapat diandalkan, mudah digunakan serta fleksibel. Yang keempat, membangun organisasi yang dapat menemukan hal yang tak terduga dan beradaptasi secara cepat lingkungan yang berubah. Saran ini datang dari Carl Dweck, psikologi organisasional yang meneliti karirnya mempelajari organisasi dan mengetahui bagaimana orang bekerja. Ia menyebut organisasi seperti ini sebagai organisasi yang sangat diandalkan, yaitu Highly Reliable Organization atau HRO. HRO menyebutkan bahwa organisasi itu mempunyai 5 kebiasaan yang sama, yaitu tidak tertipu dengan kesuksesannya. Yang kedua, tidak menempatkan para ahli di garis terdepan. 3. Membiarkan situasi yang tidak terduga memberikan solusi.
Yang keempat, menerima kompleksitas. Yang kelima, mengantisipasi sembari mengakui keterbatasannya. Jadi kesimpulannya adalah manajer adalah seorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Yang kedua, manajer dibagi dalam berbagai tingkatan sesuai dengan fungsi dan peranannya terhadap perusahaan atau lembaga. Yang ketiga, peran dan fungsi manajer sangat berpengaruh dalam perjalanannya suatu sistem dalam perusahaan atau lembaga. Yang keempat, pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif mengenai suatu cara bertindak adalah ciri dari perencanaan. Suatu rencana dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk, atau reputasi yang telah dibuat. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.